Seolah-olah kalau kita tidak narkoba, seolah-olah kalau kita tidak LGBT, seolah-olah kita tidak akan terpapar oleh itu. Padahal sebenarnya tidak ada jaminan sama sekali kalau kita tidak melakukan ada pencegahan yang kita lakukan gitu. Ya kalau kita nggak berinteraksi dengan orang lain baru itu kita akan kalau di hutan dari orang. Wah. Mungkin nggak sih perlakuan dari kehidupan sosialnya pun juga itu yang mempengaruhi ya? Iya, mempengaruhi gitu. Saya pikir karena sampai sekarang masih banyak orang-orang yang memperlakukan teman-teman Oda tuh dengan kayak sampah masyarakat gitu ya. Diskriminasi bahwa penyakit menular yang gampang menular orang lain dan membuat orang jadi susah misalnya. Itu diskriminasinya tapi real juga ya Mas ya? Real itu sampai terjadi. Ke Ya misalnya gitu. ya itu secara ekonomi misalnya dia tidak lagi bisa menghidupi keluarganya atau dirinya sendiri hanya karena dia HIV positif misalnya seperti itu. Berarti sih kalau menurut gue secara pribadi sih salah satu solusinya memang udah harus mulai diajarkan sejak dini sih. Ini kebetulan gue dapat kesempatan untuk privilege dapat AHF. Kalau gue nggak ketemu AHF, kalau gue nggak ketemu AHF sampai sekarang nyamuk masih menjadi Jadi lo takut banget kalau misalnya digigit nyamuk ya? Iya, maksudnya kan untungnya tapi intinya udah separah itu memang sosialisasinya berarti memang harus lebih gencar karena ini masalahnya pada saat kita berbicara mengenai sex education ini jadi hal yang tabu di Indonesia ya. Betul. Iya, Itu dia sih masalahnya. Salah Tapi satunya benar juga itu. kata Mas ya. Iya, sebenarnya memang untuk pencegahannya selain tadi setia dengan satu pasangan misalnya, juga dengan alat kontrasepsi ya, kondom salah satunya. Biarpun dia udah HIV positif bukan berarti dia tidak bisa melakukan, tapi dengan kondom dia bisa masih memungkinkan. Ya benar, setelah kita mendengarkan informasi yang valid ini, paling enggak gua tahu ternyata tidak seserem itu ya. Iya. Mestinya tidak seserem itu. Dan kalau ada teman-teman atau kerabat yang ternyata HIV positif ya berarti kita nggak perlu Jangan menjauhi gitu. ya, mengisolasi Iya. mereka. Karena keterbukaan itu bisa jadi salah satu poin yang penting banget untuk bisa pulih sebetulnya. Iya. Itu dukungan psikososial ya itu bisa Dan juga Karena dukungan memang kondisi dari yang psikologis lain. kita kan emang ngaruh ya, maksudnya kepada bagaimana badan kita merespon apa yang terjadi gitu. Kalau misalnya kita secara psikologis sudah down, ya semakin parah. Sama kan kayak kanker juga gitu Iya, ya. kanker Maksudnya juga. ketika Semangat hidup semakin- mungkin istilahnya ya. Iya, nah itu kan ada dengan adanya kondisi mental yang sehat gitu. Gini juga jadi persoalan besar kenapa kita juga ada di sini misalnya itu lebih mengedukasi masyarakat tentang HIV yang sebenarnya sehingga ketika mereka tahu mereka nggak jadi takut. Mungkin sampai saat ini memang level pengetahuan masyarakatnya masih belum rata atau belum tinggi sehingga jadi sama HIV seperti itu penerimaan mereka. Tapi memang ugly truth yang harus kita terima benar kata Kania sih. Jangankan HIV/AIDS ya, beberapa penyakit lain yang kita pun tidak paham memang solusi yang dilakukan masyarakat memang cenderung menyembunyikan daripada menterapi itu. Tapi obatnya gratis ya Pak Dani? Gratis sebenarnya tapi kalau dikalkulasi bisa sekitar 3 jutaan orang harus habis. Sekali berapa? Sebulan. Sebulan. Sebulan 3 juta gratis loh. Iya, di gratis. Iya. Berarti misalnya ada teman-teman di sini yang mungkin kita kan tidak bisa mengontrol perilaku teman-teman yang nonton ini ya. Iya. Misalnya nih gara-gara ini ada yang aware, terus mereka pengen tahu oh iya status gue sekarang apa? Terus kemana Gimana mereka? nih? Ya Harus bisa kemana? ke www.aidshealth.org. Di situ ada kontak Indonesia. Bisa kontak ke kantor kita untuk menanyakan nanti kita bisa bantu misalnya mau kemana. Itu berarti yang bisa dilakukan bantuan-bantuan yang bisa dilakukan di aidshealth.org itu apa? Iya, kita kan punya mitra di DKI dan di Jawa Barat. Kalau misalnya dia posisinya di mana gitu, nanti kita bantu untuk mengakses informasi yang paling terdekat dengan mereka. Tapi saya mau tanya deh Pak, secara medis mungkin nggak mereka sembuh Pak teman-teman kita ini? Mereka nyebutnya nggak sembuh ya, tapi tetap Karena bisa hidup virusnya akan normal tetap ya. ada, tapi kita sekarang sudah bisa kontrol dengan ARV Iya, itu betul. kan. Mencegah supaya tidak mencapai Tidak menjadi state AIDS. dia tidak berkembang lagi nih, dia hanya ada tapi Dan mati gitu. kalau loh bisa tidak kondisinya, nonaktif. terdeteksi virusnya itu, sehingga dia transmisinya jauh lebih sulit gitu. Dan kalau misalnya kita sudah mengikuti terapi itu kita bisa seperti biasa pada Seperti umumnya. biasa. Sampai ada yang udah maksudnya masih bisa ikut maraton. Iya, kemarin waktu Jakarta Marathon acara ada 4 orang yang disupport sama UNAIDS itu untuk ikut maraton dan mereka bisa sampai finish. Full maraton. Benar. Lu udah full maraton belum? Oh, maraton? Dari kejaran orang.
Lu sampai sekarang masih lari ya? Makanya sekarang sih permasalahannya sih bagaimana menghilangkan stigmanya ini supaya orang mau come out dan Iya, mereka berani, mereka yang paling penting Kayak adalah orang mereka ngaku demam berdarah aja gitu kan. tapi gue paham sih kenapa ada orang yang secara sosial agak malu mengakui kalau dia kena HIV/AIDS. Kalau dia kena demam berdarah, yang bisa kita tangkap ini orang main di kebun. Oh iya. Lo ngerti nggak maksud gue? Dan yang menurut gue parah itu adalah doktrin sih sebenarnya. Maksudnya doktrin terhadap bahwa HIV/AIDS LGBT kayak kesannya tuh kayak butuh kambing hitam gitu loh. 100% LGBT padahal ternyata enggak. Karena ternyata memang harus ada edukasi yang dilakukan terutama kepada orang-orang muda di luar sana supaya ngerti bahwa apa yang harus dilakukan, kalau udah terkena harus gimana. Iya. Dan dari kita ngobrol sebenarnya kalau terkena juga bukan the end of the world juga. Iya, bukan harga mati bahwa dia akan tetap bisa hidup. Tapi maksud gua adalah ini bukan masalah meninggal atau enggak, tapi ya bagaimana cara kita live to the fullest aja gitu kan. Iya sih memang. Memberikan kesempatan orang untuk bahagia lah. Gitu. Ya bisa menjalankan hidup secara normal meskipun kita sudah terkena penyakit ya. Tapi kalau menurut gua secara pribadi sih pemerintah harus ambil peranan sih kayaknya sih memang harus ada sex education di sekolah sih. Harus, iya benar. Kalau misalnya jadi kontroversi di SMP, paling nggak di SMA lah. Yang ironis itu tuh kalau kayak ayam meninggal di lumbung padi, ngerti nggak lu? Iya. Sebenarnya solusinya jalan keluarnya ada. Tapi dia meninggal bukan karena nggak ada solusinya, tapi karena malunya. Itu menurut gue ironis sih. Berarti sekarang masalahnya dari stigma yang di masyarakat ini ya lebih berbahaya dari HIV/AIDS itu sendiri. Iya, benar. Itu lebih berbahaya, benar. Untuk penyakit apapun ya menurut gue ya. Oda pun juga dia tidak semuanya mau come up dengan statusnya. Iyalah. Jadi dia tetap bisa dirahasiakan. Iya, Berarti memang sekarang kalau menurut gue sih memang harus ada collabs bersama influencer juga sih Pak. Iya, ini supaya jadi isu mainstream dan menepis bahwa ini sesuatu yang tabu untuk diobrolin. Iya, benar. Dari kawan-kawan komunitas juga sebenarnya sudah berbagai macam cara yang cara inovatif yang mereka lakukan, seperti misalnya bikin kayak semacam chatbot, mereka nyebutnya kayak di line bisa nanya dengan satu tokoh yang imajinatif, nanya untuk remaja untuk nanya apapun tentang yang berhubungan dengan HIV misalnya. Itu sebenarnya inovasi-inovasi sudah banyak dilakukan. Ada acara besar tahunan nggak sih Pak tentang HIV/AIDS di Indonesia? Ada. Kalau kami sendiri di AHF itu mengadakan acara peringatan Hari AIDS Sedunia itu di Indramayu. Kebetulan kita punya mitra di sana. Itu lagi untuk meningkatkan kesadaran bahwa wabah HIV/AIDS tetap mengancam kita. Di situ selain acara untuk edukasi juga ada acara tes HIV gratis. Biasanya memang acara-acara itu dilengkapi dengan tes. Jadi silakan datang kalau misalnya mau melakukan tes. Iya, jadi buat teman-teman di luar sana terutama yang seksual aktif Beresiko, yang beresiko atau mungkin juga jarum suntik aktif nyuntik Iya. mungkin. Jadi kita sekarang udah tahu, jadi jangan sampai kita ikut istilahnya kontribusi untuk mengembangkan stigma yang negatif itu gitu. Maksudnya di masyarakat ya bahwa karena menurut gua kita bisa utang darah. Ya kita turut serta dalam membunuh. Kita turut serta dalam membunuh orang-orang yang sebenarnya bisa diselamatkan gitu loh. betul. Ngeri bro. Ayo. Ayolah, ayo dong. No judging. Benar. Dan juga ini untuk penting tuh, no judging. betul. Iya. Atas apapun ya gitu. Ya kalau udah terjadi ya terjadi, sekarang gimana cari jalan keluarnya aja, udah gitu aja Pak. Ya, dan jangan sampai ada orang pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari sini gitu. Misalkan tahu gratis, ya kan akhirnya dia pura-pura terus dia ngambil. Dia kan 3 juta nih. Bisa dijualin lagi, Bro. Oke, kalau gitu terima kasih buat teman-teman udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Lo kasih komen juga kira-kira lo mau belajar ataupun juga misalnya undang ini dong, gue pengen tahu sudut pandang ataupun juga point of view dari si ini gitu untuk ngebahas apa. terhadap apa ya. Lo boleh kasih di komen, siapa tahu kita kenal dan kita bisa bawa ke sini gitu ya. Oke, sekali lagi thank you ya. Sampai ketemu di POV selanjutnya. Bye bye. Dah. Dadah.